Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dan kita berdoa semoga di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi ya setelah 3 minggu hitungan berarti ya. Ya, 3 mingguan ya kurang lebih. Insya Allah di malam hari ini kita akan masuk di pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan ketiga insya Allah. Di pertemuan yang kedua, ada yang masih ingat Bapak? Kita membahas tentang apa? Yang hadir. Ada yang nggak hadir, ada yang hadir. Yang hadir. Bahas tentang apa? Khosyatul insan ya. Ya, khosyatul insan atau potensi manusia gitu ya. Insya Allah di malam hari ini, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang akal ya. Nah, akal itu seperti apa? Ya nanti insya Allah Ustadz Usman akan menjelaskan terkait dengan akal. Baik, itu mungkin pembukaan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk para jamaah semua yang telah hadir ya. Insya Allah ada beberapa mungkin yang di pertemuan sebelumnya tidak hadir. Saya ingatkan juga mungkin ya yang di pertemuan sebelumnya tidak hadir, untuk mereview ataupun untuk biar materinya itu nyambung ya, itu bisa dilihat di YouTube karena insya Allah kajian ini saya upload ke YouTube tujuannya memang untuk ya mengingatkan kembali ya, mereview gitu kan. Namanya juga manusia kan tempatnya lupa dan salah gitu, sehingga nanti kalau misalkan kita lupa kita bisa melihat lagi ke rekaman yang sudah saya upload di YouTube. Baik, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Usman Zain, saya persilakan atau kami persilakan. Waalaikumsalam. Geser. Jamaahnya ada yang belum datang. Masih ada yang ditunggu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amma ba'du.
Hadratil kiram rahimakumullah, jamaah Majelis Izzatul Islam Perum Venesia Dayuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali bermuajahah di dalam majelis kita Kamis malam Jumat ya, 2 pekanan apa enggak? 2 pekanan. Insyaallah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang disampaikan tadi oleh Khadimul Majlis Izzatul Islam Ustaz Rizky, pekan pertemuan sebelumnya kita sudah masuk membahas mengenai khasiatul insan. Judul besarnya masih sama. Apa judul besarnya teh? Hakikat penciptaan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan oleh yang menciptakannya. Siapa? Allah itu kata siapa? Kata umat Islam. Kalau orang umat lain diciptakan sama siapa? Hah? Ya iya siapa? Nggak tahu. Ya tetap harus kita pahami seperti ini ya. Ini kita membicarakan sebenarnya kan materi-materi dasar. Ya, mohon maaf, bukan mau ngajarin bapak-bapak sekalian. Kita sinau bareng istilahnya. Kita ngobrol bareng sama-sama. Tujuannya adalah agar kita bisa memahami makna. Kenapa kita hidup? Dari mana sebelumnya? Setelah ini mau ngapain? Mau kemana? Gitu. Hakikat kita hidup itu apa? Makanya judul besarnya adalah hakikat penciptaan manusia. Kita sudah bicara mengenai landasan amal, yaitu ahsanul amal. Sudah ingat Pak? Sudah diulang-ulang. Pertama, kemudian pertemuan kedua. Masih nggak ingat juga? Tonton videonya, gitu ya? Insya Allah itu kan sama pasti ya. Ada pengurangan nggak? Siapa tahu itu beda itu. Insya Allah sama. Alhamdulillah. Ini salah satu kebaikan daripada alat ya atau dokumentasi nyebutnya. Jadi kita bisa mereview, kita bisa melihat yang nggak hadir atau mungkin yang lupa, tinggal dilihat lagi aja. Yang penting ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya, numpang di wifi-nya siapa? Ya yang ada Pak RT kemana gitu. Yang pertama gitu. Wah ada ini. Ada panggilan. Ya alhamdulillah Pak RT udah datang. Pertemuan kedua kita membicarakan mengenai khasiatul insan. Khasiat atau apa khasiat itu? Khasiat apa? Ciri khas, ya. Ciri khas atau memang sesuatu yang melekat atau tabiat, ya bahasanya apapun itu. Tapi yang jelas itu adalah khasiat. Khasiat itu apa yang dimiliki oleh manusia secara mutlak. Secara mutlak dimiliki oleh manusia. Makanya khasiatul insan. Apa saja kemarin?
Khasiatul insan yang pertama adalah hajatul udawiyah. Apa yang pertama? Hajatul udawiyah, kebutuhan fisik, kebutuhan pokok, beras ngomongnya dong. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu apa? Makan dan itu doang. Istirahat. Ya kan, semua manusia pasti makan dan minum. Istirahat juga. Oh iya jelas, makan masuk terus nggak dikeluarin operasi itu 2 juta sekali operasi. Ya, makan, minum, buang hajat dan seterusnya. Itulah kebutuhan manusia. Artinya khasiat manusia itu yang secara fisik seperti itu. Pasti atau kayaknya itu, Pak? Pasti. Ada nggak di sini yang nggak butuh makan? Ada nggak? Nggak ada ya, pasti. Dan kalau yang di sini aja butuh makan, pasti di luar sini juga sama kayak gitu. Mau orang manapun juga, mau dari Papua, mau dari Australia atau dari negeri manapun, namanya manusia pasti butuh makan, minum, istirahat, terus buang hajat dan seterusnya. Itu kebutuhan fisik. Kita bicara ini ya. Kemarin bicara itu ya. Harus dipastikan dulu ini. Padahal nggak usah ditanya ini ya. Pasti butuh itu? Pasti. Pasti melakukan itu? Pasti. Nah, nanti kan ada pembahasan lanjutannya. Ya. Terus selain pada hajatul udawiyah, manusia juga ada yang disebut dengan atau punya khasiat yang lain, yaitu gharaij atau goriza. Apa goriza kemarin? Goriza apa? Naluri. Wes, naluri. Punya naluri nggak manusia? Punya. Siapa yang punya? Semua. Tadi kan secara mutlak manusia punya itu. Punya naluri. Nah, dalam terminologi pembahasan dalam kitab itu namanya goriza atau goroiz namanya. Goriz itu goriza. Naluri lah bahasa kita mah. Naluri apa saja? Kemarin sudah berapa? 3 atau 4? 3 ya? Berarti yang pertama adalah naluri apa? Goriza bako. Betul, goriza bako. Dalam bahasa Arab itu maknanya apa? Goriza bako adalah naluri untuk mempertahankan diri gitu. Naluri untuk mempertahankan diri. Maksudnya apa mempertahankan diri? Ketika akan terjadi sesuatu pada diri kita, entah itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang membahayakan, maka kita pasti akan mempertahankan diri. Begitu. Ya. Kemarin apa contohnya? Kalau ketemu yang Bapak takut sama apa, Pak? Istri. Kalau takutnya sama istri sih. Ini mau ngaji bukan mau curhat. Awal-awal udah gitu. Sama ular lah, sama ular, sama cicak, sama kecoa. Lah, kok kayak gitu takutnya? Ya artinya ketika ada sesuatu yang menurut kita itu akan menyebabkan doror bagi kita, kalau istri doror emang menyebabkan doror bagi kita, maka kita akan menghindar, minimal menghindar ya. Setidaknya menghindar. Ketika menghindar, maka itu perwujudan dari gharizatul baqa atau naluri mempertahankan diri. Atau ketika kita mendapatkan ancaman, nah bentuknya ancaman, baik ancaman fisik atau non fisik, kita akan bela diri. Yang paling tidak lari. Lari juga bentuk bela diri itu. Ya, lari itu bentuk bela diri. Ada ular, kita masih ngorejat bahasa Jermannya. Bahasa sininya apa? Kabur. Iyalah gitulah. Itu bentuk gorizah bako. Pasti semua orang punya itu. Tapi ada juga yang berani. Tetap berani juga nggak dielus kan? Ya diites sama dia. Nah itu bentuk gorizah bako. Terus apa lagi? Gorizah? Kepuasan. Kekuasaan. Oh itu turunan dari gorizah bako. Ya ingat berarti Bapak. Dari naluri mempertahankan diri, gorizah bako itu dia akan ada 2 sifat turunannya. Kalau turunan apa bahasa yang
Kalau cabang, kalau saya sanatnya dibilangnya turunan gitu. Jadi ada sifat utamanya yaitu goriza bako. Di dalam goriza bako itu ada sifat turunan, ada dua. Nah, dua itu adalah hubbu syiadah dan hubbu tamaluk gitu. Suka atau cinta kekuasaan, yang satunya lagi suka akan kepemilikan atau memiliki. Jadi kalau ada manusia senang memiliki sesuatu, ya pasti ada begitu kan? Apa nggak senang di sini? Halo? Oh, senang. Apapun yang bapak-bapak miliki itu ada rasa senang itu. Misalkan ada yang senang apa di sini? Senang koleksi atau senang punya burung itu ya hobi gitu loh. Bukan hanya hobi sebenarnya. Senang punya duit. Oh, ada yang senang punya duit. Oh, semua. Ya, senang memiliki itu adalah goriza bako sebenarnya. Kan turunnya hubu tamaluk, suka senang akan kepemilikan gitu. Bahkan ini merata untuk semua manusia, cuman memang perwujudannya, pemenuhannya macam-macam. Ada yang berbeda-beda. Jadi ada yang mereka sangat menampakkan dan memenuhi hasrat itu, gitu. Ada juga yang mampu mengendalikan, ya. Itu kepemilikan. Jadi kalau Bapak seneng ngoleksi jam apa, Pak? Seiko biasa, Pak. Rolex. Rolex yang kayak gimana sih? Loh, disebut tapi enggak tahu. Nah, Rolex itu ada mereknya Rolex. Ada banyak macam-macam sebenarnya. Dari mulai yang harga Avanza sampai harga RC. Lo kok ada jam yang harganya 1, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak jam seharga 1,2 miliar? Ada. Emang tahu? Pernah megang? Emang gitu ya? Biasanya kalau yang punya gitu kan gini. Ngomongin juga. Itu apa sih? Kan nggak ada. Kalau ada tuh suka begini. Ya, senang memiliki. Nah, itu bagian dari goriza tadayu, goriza bako, yaitu hubu tamaluk, senang memiliki. Ada yang suka ngoleksi ini? Cincin. Ada. Yang bacan. Ada yang lain-lainnya juga ternyata ini. Saya juga baru tahu ini. Ternyata ini ada yang seharga Innova ya. Iya, yang harganya segitu dia. Masya Allah. Ya itulah manusia dengan keragamannya dan mereka memiliki sifat yang hampir sama, cuman kemampuannya beda. Ada yang senang, nah senang memiliki itu adalah bagian dari goriza bako, yaitu hubu tamaluk. Ada hubu syiadah di situ. Senang akan kekuasaan. Kemarin bilangnya apa? Pas itu. Apa? Superior. Nah, bahasa apa itu superior? Superior itu memiliki kekuasaan sebenarnya. Kekuasaan itu banyak macam. Ada kekuasaan dalam bentuk memang kita menguasai manusia. Ada juga kekuasaan akan sesuatu. Ya kalau kemarin contohnya punya peliharaan gitu ya. Alsad, tahu Alsad? Ya. Apa? Ya. Itu kan bagian daripada goroiz itu. Yang harimau. Kan bukan cuma Alsad, yang lain juga banyak. Ada orang-orang yang senang, gitu. Apalagi ketika peliharaannya itu nurut sama dia, sama si pemiliknya, kan seneng itu. Nah, dikasih makan terus, ayo guling dan seterusnya. Itu bagian daripada hubu syiadah. Punya follower banyak, punya jamaah banyak, punya pengikut yang banyak, atau ya apapun itu. Nah, itu namanya hubu syiadah. Sekali lagi ini adalah goroiz atau naluri. Maka naluri itu tidak sama dengan hajatul udhawiyah. Kalau hajatul udhawiyah bersifat pasti. Ya. Ketika seseorang lapar, solusinya apa? Ada nggak solusi lain selain makan?
Dengan tidur apakah hilang laparnya? Hah? Sedang lapar. Solusinya kan makan. Selain makan ada nggak? Ada nggak selain makan solusi untuk menghilangkan lapar? Oh, minum. Oke lah minum. Oke lah minum. Hilang nggak laparnya? Terus-terusan minum nggak dikasih makan itu? Gembung katanya. Maka itu sifatnya pasti. Kalau hajatul udhawiyah itu sifatnya pasti. Ketika dia muncul minta pemenuhan, maka dia harus dipenuhi. Mungkin sementara bisa ditunda kayak tadi tidur. Emang kalau bangun tidur laparnya hilang nggak? Enggak kan? Makin lapar malah. Makin lapar. Seperti haus juga begitu. Haus itu solusinya apa? Minum. Bisa nggak dengan selain minum? Nggak dengan ngenesemen Pak. Iya kan seperti itu. Kalau minum itu kan kebutuhan kita, ya kan? Sifatnya pasti, pemenuhannya juga pasti. Nggak ada solusi lain misalnya. Berpuasa, yuk malah lapar. Nah seperti itu. Kalau karakteristik hajatul udhawiyah sifatnya pasti. Tapi kalau goroiz atau gorizah sifatnya nggak pasti. Karena kalau gorizah itu naluri. Ketika dia minta pemenuhan, tidak kita penuhi, maka ya tidak menyebabkan apa-apa kecuali hanya kegelisahan, gundah. Ya, gorizah bako tadi. Ketika datang ancaman, siapa ancaman? Baru pulang dari mana? Gaji berapa sekarang? Siapa itu kelakuannya? Nanti ada yang nonton mau mak. Itu kan gerisah itu loh. Saya pernah ngobrol lah dengan seseorang. Saat kita itu laki-laki, kita itu punya pride. Oh, pride apa? Oh, harga diri katanya. Loh iya. Kita kalau ada ibu. Ini ciri-ciri takut namanya. Kita punya pride. Tapi kalau begitu kan kita nggak suka lah istilahnya. Nah itu gerisah sebenarnya. Sebenarnya nggak suka kita digituin. Tapi kan kita bisa meredam hal itu. Ya. Berlaku apa kita? Ya paling paling banter tinggalin aja udah. Ntar juga baik sendiri. Nah, itulah. Kalau diturutin sebenarnya kan bisa lebih galak lagi. Ya diladenin gitu maksudnya. Bisa nggak digituin? Bisa gitu loh. Bisa. Cuman namanya gorizah itu tidak pasti mau dipenuhi ataupun tidak. Bedanya gelisah doang. Mangkal doang, Pak. Woi, resah katanya. Ya kan cuma mangkal doang yang ada gitu loh. Hilang nggak? Lama-lama hilang nggak? Hilang gitu loh. Oh, berarti suka mangkal, Pak. Ini jadi ajang curhat nih. Ya seperti itu. Kayak anak-anak muda gitu, misalkan ada dipalak misalkan ya. Itu kan kalau dipenuhi selesai. Kalau ngelawan bisa nggak? Ya bisa sebenarnya itu. Ya paling benjut. Ya kalau lebih kuat ya berarti bisa mengatasi hal itu. Nah itulah. Tapi kalaupun tidak dipenuhi, ya paling mangkel gitu loh. Paling mangkel. Nah itulah namanya goriza. Goriza seperti itu. Selain goriza bako apa? Goriza tunau. Goriza tunau apa? Naluri melestarikan keturunan atau jenis. Ya makanya kita ketika kecil kemudian bertumbuh pada saatnya kita inginkan berumah tangga. Yang dicari siapa? Pasangan, kok istri. Cari pasangan. Iya calon istri lah benar. Cari pasangan. Untuk apa? Oh berkembang biak. Oh ya yang ini Pak itu yang halus gitu loh. Oke lah itu next berikutnya kita bicara itu ya. Kita mencari pasangan untuk apa? Untuk melangsungkan keturunan. Hakikatnya kan itu. Hakikatnya itu. Di dalam kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam
Al-Fakir juga baru memahami. Ternyata apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang sering dibaca oleh para aki, amil, yang kayak gitu ya. Biasanya apa? Hah? Iya, gimana? Oh, di undangan. Ya betul, Pak. Ya seperti itu. Dan Allah telah menciptakan berpasang-pasangan. Mana berpasangan di situ sebenarnya adalah az-zaujah, istri. Maksudnya begitu. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak bahasa, ada nisa akum, ya, wanita-wanita kalian. Maksudnya itu istri. Terus ada zaujatu, ya, itu juga maksudnya istri. Apalagi? Selain itu? Hah? Sahibah. Sahibah itu pasangan. Cuman memang peruntukannya beda-beda. Tapi intinya kesemuanya itu adalah pasangan dalam bentuk laki-laki dan perempuan gitu. Dan itulah fitrah manusia, ketika diciptakan maka dia akan mencari pasangannya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melangsungkan keturunan begitu. Supaya muncul kembali manusia-manusia baru yang akan meneruskan kehidupan, ya, terah kehidupan gitu. Tapi nanti kita bicarakan bahwa ketika di dalam Quran surat apa? Surat pertama yang turun, surat apa? Al-Alaq. Iya, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insan, khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Mesti kalimatnya seperti itu semua. Khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Jadi bukan bapak ibu yang menciptakan manusia, tapi Allah yang menciptakan. Begitu. Sudah dibuktikan? Sudah belum, Pak? Kok malah ketawa? Maksudnya apa? Maksudnya kita buktikan kalimat khalaqal insan itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Kan sebelum kita ada apa? Ada siapa? Kita ada di mana? Sebelum kita ada. Sebelum di rahim kita ada di mana? Di alam roh. Jadi ruhnya di stok itu. Dari mana, Pak? Sebelum bapak kita nikah, kita ada di mana? Kita ada di mana? Udah ada belum kita? Sebelum ayah kita menikah, kita udah ada belum? Terus ada di mana? Oh, enggak. Enggak ada. Enggak ada. Terus kemudian orang tua kita menikah, dan dari menikah itu kemudian berjima. Ya, dari jima itu kemudian jadi apa dijadikan? Dijadikan. Makanya bentuknya khalaqal insan. Ya, jadi bukan orang tuanya yang menciptakan. Sama halnya kita juga nggak menciptakan anak kita. Kita menjalankan saja. Kita hanya menjalankan. Berarti kita hanya jalan saja. Berarti kita hanya wasilah saja. Kita hanya perantara saja untuk lahirnya manusia baru. Kan begitu? Untuk terlahirnya manusia baru memang harus ada jalannya. Siapa jalannya? Ya orang tua. Tapi faktanya kan kita tidak menciptakan anak kita. Ya kan begitu? Kalau kita menciptakan anak kita, oh hebat sekali. Makanya kalimatnya keliru kalau misalkan ada yang sudah punya 2 tahun. 2 tahun ngapain aja lu? Gitu. Anaknya berapa, Pak? 1. Udah berapa? Udah 30 tahun. Ya. 30 tahun cuma 1 gitu loh. Bisa nggak sih lo? Gitu. Ya kan kalimat-kalimat itu kalimat yang tidak usah keluar dari mulut kita. Pada hakikatnya bukan kita yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan kita? Hanya Allah. Maka khalaqal insan. Kalau kita yang menciptakan, maka otomatis setiap kali kita melakukan pasti jadi. Jadi nggak? Belum tentu. Kan belum tentu. Ada orang yang sudah menikah 2 tahun. Kerjaan nggak sih? Oh, ketawa. Maksudnya benar kan ya? Oh, nggak tahu itu. Logikanya, orang yang sudah berkeluarga, bercampur nggak?
Kenapa nggak jadi? Iya, itulah menunjukkan kalau kita perdalam bahwasannya manusia tidak menciptakan anak, tidak menciptakan manusia, gitu loh. Makanya nggak otomatis setiap manusia bercampur itu pasti jadi, enggak. Nah, itulah di situ hakikatnya khalaqal insan, manusia yang diciptakan oleh siapa? Pemilik manusia, gitu. Caranya kan sama kan? Sama nggak? Sama kan begitu. Oh, beda kok. Nggak ada, sama, semuanya sama. Bahannya sama, caranya sama. Yang satu jadi, yang satu enggak. Lah itulah. Karena manusia tidak menciptakan. Manusia hanya sebagai jalan saja. Jalan untuk lahirnya manusia baru. Assalamualaikum. Karena manusia sebagai jalan untuk lahirnya manusia baru, loh, kalau gitu berarti harus ada alasan dong terciptanya manusia baru. Maksudnya harus ada bapak sama emaknya. Begitu? Alami? Apakah itu alami? Jelas itu alami. Ada peranan pencipta nggak? Mana buktinya? Kalau nggak ada salah satunya, bisa nggak tercipta manusia baru? Kalau tidak ada salah satunya, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada salah satunya, jadi nggak manusia baru? Untuk terlahirnya manusia baru, kan butuh ada laki-laki, butuh perempuan. Ya, untuk terlahirnya manusia baru. Pahami itu ya? Berarti adanya ayah, adanya ibu itu adalah jalan terciptanya manusia baru. Kita mau membuktikan bahwasanya memang manusia itu diciptakan oleh Allah, gitu maksudnya. Alurnya kan begini kan? Supaya kita paham. Kita ngomongnya alami. Ada bapak, ada ibu, kemudian bercampur, maka jadi, tapi kan belum tentu itu kan. Tadi kan belum pasti. Kita ingin menganalisa bahwa betul-betul emang ini bukan kerjaan dua orang ini, gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi betul-betul ini adalah hasil cipta. Makanya untuk terjadinya manusia baru butuh adanya abah dan umma, bapak dan ibu. Ya. Tapi apakah dibutuhkan itu? Apakah semua manusia terjadi begitu? Terjadi begitu? Semua? Ternyata tidak. Nggak bisa atau enggak? Gimana sih? Oh, nggak bisa. Iya, betul. Ada ternyata dalam informasi, ada satu manusia yang terlahir hanya ada umatnya saja, nggak ada bapaknya. Jadi nggak manusia? Itu perkara alami tidak? Kenapa tidak alami? Itu maksudnya bahwasannya memang yang menciptakan itu adalah Allah. Berarti kalau gitu Allah butuh alasan nggak untuk terciptanya manusia di muka bumi? Nggak butuh alasan kan? Oke, nggak butuh alasan. Artinya bisa nggak manusia terlahir tanpa ada salah satunya? Ternyata bukan hanya bisa, tapi sangat mungkin bagi Allah. Ini menunjukkan bahwasanya memang manusia itu diciptakan oleh Allah. Ada nggak yang nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya? Hah? Siapa? Nabi Adam. Sekali lagi, Allah butuh alasan nggak untuk menciptakan manusia? Butuh alasan maksudnya ada bahannya gitu? Butuh alasan? Tidak. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya Allah lah yang menciptakan. Maka ayat tadi, khalaqal insana min alaq, khalaqal insan. Maka Allah yang menciptakan menciptakan kita. Begitu. Pun terjadi ketika ada bapaknya, ada ibunya. Tetap yang menciptakan adalah
Allah, begitu. Ya kan? Karena kita hanya jalan saja gitu loh. Hanya wasilah saja untuk lahirnya anak-anak kita atau manusia baru. Paham? Dan ternyata seluruh manusia yang terlahir ke muka bumi dengan jalan yang alami ataupun dengan jalan yang tidak seperti itu juga memiliki khasiat yang sama gitu. Punya khasiat yang sama, punya ciri khas yang sama. Tadi punya hajatul udawiyah, punya goroiz atau goriza, kan begitu? Gitu nggak? Iya. Termasuk di dalamnya para rasul dan para nabi. Rasul dan nabi punya goriza nggak? Bisa lapar nggak? Iya. Butuh minum? Punya syahwat? Iya, karena beliau itu adalah manusia juga. Manusia sama seperti kita. Di dalam Al-Quran ya disebutkan para nabi dan rasul itu sama seperti kita. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum. Kan begitu ya? Katakanlah innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya para rasul itu basyarun, manusia biasa, mislukum, sama seperti Anda seperti kita semua. Kan begitu. Itu yang ngomong siapa? Allah. Kan begitu. Maka kalau Al-Quran mustahil salah. Maka para nabi dan rasul sama. Berarti kalau sama, punya goriza nggak? Punya. Hajatul udawiyah? Punya. Begitu. Oke, berarti punya goriza bako. Oh, berarti nabi bisa kesel juga? Nah? Pernah nggak? Pernah nggak? Nabi kesel? Pernah? Oh, mana? Buktinya apa? Surat apa ya? Nabi siapa? Kenapa tuh? Kenapa Nabi Harun kenapa? Oh iya tuh, kesal juga itu. Terus apa lagi? Yang dipeleg sama ikan. Oh iya, tanya. Kok Nabi Nuh? Nabi Yunus. Nabi Yunus kan dicaplok ya? Bukan dikunyah. Oh, dikunyah habis itu. Oh, ditelen lah, ditelen. Tapi mukjizatnya memang tidak mati kan? Nah, itu mukjizat Allah. Tapi ditelan beneran itu, ditelan bulat-bulat itu, ditelan. Apakah sujud gitu di dalam ikan? Enggak. Sama, ditelan gitu. Ditelan. Dalam Al-Quran dijelaskan begitu. Memang ditelan. Itu kan karena kesel. Udah kesel sama umatnya itu. Udah kesel. Kemudian bertaubat kan? Bertaubat, kemudian Allah terima taubat. Rasul juga begitu. Rasul juga ada rasa kesel. Punya goriza bako. Ketika apa? Ketika melihat Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah itu? Orang yang membunuh Hamzah, paman beliau. Beliau itu sayang banget sama Hamzah. Karena Hamzah itu paman beliau yang memberikan pertolongan yang memang dekat sekali. Memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Rasulullah dan Islam. Begitu, sehingga dakwah berjalan waktu itu. Terus kemudian ketika ya pada salah satu perang dibunuh, siapa yang membunuhnya? Abu Lu'lu'ah. Makanya ketika waktu itu sih udah seneng aja, tapi ketika Futuhat Makkah, Abu Lu'lu'ah datang ke Kanjeng Rasul mengucapkan maafnya. Cuman Rasul langsung melengos gitu. Kalau bisa jangan ketemu deh, gitu. Itu menunjukkan kesel, gitu loh. Cuman nggak marah-marah sama Rasul. Cuman kalau bisa jangan ketemu deh, karena mengingatkan pada saat itu. Artinya Rasul punya goriza bako, begitu. Termasuk Nabi dan Rasul punya goriza bako. Terus goriza nau, punya goriza nau nggak? Rasul punya goriza nau nggak? Goriza nau apa? Melestarikan keturunan. Menikah nggak Rasul? Menikah. Punya anak nggak? Berapa anaknya Rasul? 7. Siapa aja? Laki-laki perempuan? Laki-laki
3. Perempuannya 4. Namanya siapa aja? Runut atau laki-laki kan 3. Runut lah. Qasim. Terus Abdullah, Ibrahim. Hah? Emang yang enak tuh anak-anak PAUD ya, dinyanyiin mereka itu. Kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Mukulsum, Fatimah. Tuh hafal. Kalau digituin mah. Kalau satu tadi bingung kan. Nah itu artinya punya geriza mau nggak? Punya, melestarikan keturunan ya sama, artinya betul tadi kul ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang membedakan para nabi dan rasul dengan kita semua adalah cuma satu. Apanya? Diberikan wahyu. Nah berarti seluruh manusia dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di jagat ini, yaumil akhir nanti, sifatnya sama, khasiatnya sama seperti kita. Oke, clear dulu nih, paham ya? Tadi goriza bako, goriza nau, terus satu lagi goriza apa? Goriza tadayun. Goriza tadayun itu naluri untuk mensucikan sesuatu. Naluri untuk mensucikan atau beribadah. Semua manusia tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Semua manusia mesti punya goriza atau naluri untuk mensucikan sesuatu atau beribadah. Nah tadi bedanya naluri dengan hajatul udhawiyah. Hajatul udhawiyah sifatnya pasti, kalau naluri sifatnya sebatas naluri. Jadi pemenuhannya ya kalau tidak dipenuhi hanya gelisah saja. Hanya gelisah. Goriza tadayun. Goriza tadayun itu mensucikan atau beribadah. Gimana rasanya kalau nggak sholat Jumat? Hah? Nggak tenang doang. Gimana rasanya kalau nggak sholat? Merasa berdosa sekali. Kalau 2 kali? 3 kali. Loh iya kan, ini yang kita bicarakan. Iya kan? Gimana rasanya nggak puasa Ramadan? Nggak ada jawab ini. Biasa aja tuh. Ini kan bagian dari goriza tadayun, ya. Faktanya adalah ada manusia-manusia kaum muslimin yang ketika Ramadan datang, ketika dia itu tidak berpuasa, dia gelisah luar biasa. Ya kan? Yang ada di sini begitu nggak? Iya. Ya enggak, kan puasa semua. Oh iya gitu loh. Ada kan? Kita kan nggak berani meninggalkan hal itu. Kita nggak berani meninggalkan hal itu. Kenapa? Karena itu bagian dari goriza tadayun. Begitu. Mensucikan sesuatu, perintah dari Allah, kita harus tunduk, kita harus taat, jalankan hal itu. Tapi ada nggak manusia yang bisa aja tuh, ya awalnya sih nyesel sih, nggak enak gitu loh. Besok berikutnya, aduh lupa, ngudut lagi dia terusin lagi. Nah itulah namanya goroiz atau goriza. Memang dia itu tidak bersifat pasti pemenuhannya. Maksudnya tidak bersifat pasti adalah kalau tidak dipenuhi, gelisah saja, nyesel saja. Tapi kan setelah itu, biasa aja. Menyebabkan kematian nggak? Tidak. Makin lemah? Tidak juga. Biasa aja maksudnya. Tetap hidup berjalan gitu. Hanya ada perasaan saja, gelisah. Itu aja sih bedanya. Sama seperti halnya kemarin tuh. Berhasrat tuh, ingat sama istri. Lagi tugas luar kota. 3 tahun. Lama amat. Atau pengantin baru, baru 2 bulan, menginjak ke 3 bulan, tugas luar kota. Mutasi, ayo. Luar pulau. Gimana? Pas di sono, melihat sesuatu yang mengingatkannya. Apa yang terjadi? Gelisah. Kontraknya 3 tahun. Meninggal nggak? Mati nggak? Ya enggak, tetap berjalan kan?
Ya mungkin pada saat itu dia gelisah saja. Dibawa kayak tidur, ditinggalin tidur, besok pagi hilang biasa lagi gitu loh. Kalau muncul lagi, gelisah lagi, ya sudah begitu saja. Itulah goriza. Dia tidak pasti. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan goriza itu harus dipenuhi, enggak juga. Karena dia bisa dikendalikan kemunculannya dan pemenuhannya. Ya. Karena faktanya ada orang-orang yang enggak ibadah biasa aja. Ya kan? Ada orang-orang yang enggak beragama, ya biasa aja. Ada yang begitu? Banyak. Gitu. Tapi kalau hajatul udhawiyah pasti harus. Gitu. Dipahami ada berapa tuh? Goriza bako, goriza tadayun, goriza nau. Clear sudah. Sama satu lagi, hajatul udhawiyah bersifat pasti yang dimiliki oleh manusia. 4, clear sudah. Namanya khasiatul insan. Ada yang tanya? Bagaimana saya nanya? Kalau yang nggak punya agama itu kan? Kalau yang nggak punya agama kenapa? Berarti dia punya naluri. Punya naluri. Kan naluri itu sifatnya apa tadi? Iya, kemunculannya hanya sementara. Ketika dia itu sudah terbiasa dengan hal itu, maka nggak ada masalah. Biasa lagi gitu. Hanya saja orang yang tidak beragama ini pernah dibuktikan ketika pesawat yang mau jatuh itu, engine-nya mati. Dua engine-nya mati. Yang nggak beragama bilang apa? Kok astagfirullah? Ya ada yang ya Allah, ada yang oh my God, ada yang segala macam. Artinya menyebut nama siapa? Tuhannya atau Robnya. Entah itu bentuknya ya Rob atau oh my God segala macam. Itu menunjukkan goriza tadayun. Muncul dia. Maka pada saat itu muncul. Maka ketika di pesawat coba ya, pesawat engine-nya mati. Nyurubuk. Oh, bahasa non nyurubuk. Menukik gitu loh. Kemungkinan selamatnya berapa? Bergantung kepada apa dia? Ya, saat itulah muncul goriza tadayun. Oh my God. Ya Rob. Allahu Akbar. Kan gitu. Itu yang waktu Lion. Masih kan nggak dulu kasusnya Lion? Katanya ininya ya, apa rekamannya black box-nya udah ketemu, terus kemudian rekamannya tersebar ya. Bilang apa mereka? Pasti nama Tuhan. Itu orang ibadah taat semua nggak? Oh, saya tahu banget. Ya, mungkin kita bisa berasumsi begitu. Ya, artinya ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan tertentu, semua manusia ini untuk membuktikan bahwasanya setiap manusia punya goriza tadayun, gitu. Tapi memang itu dia, kemunculannya dan pemenuhannya juga nggak pasti. Memang ada pemicunya, tapi kalau pemenuhannya dia bisa dipenuhi, kalau tidak dipenuhi gelisah saja. Kan begitu. Kalau tidak dipenuhi ya sudah, gelisahnya hilang. Beda sama hajatul udhawiyah. Ya kan? Kalau hajatul udhawiyah pasti. Mungkin itu ya. Dan ada juga orang-orang yang apa ya? Yang tidak beragama itu ateis ya. Ada lagi namanya agnostik. Nah, agnostik apa? Tidak percaya adanya Tuhan. Nah, Nggak percaya agama tapi percaya Tuhan. Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ya itu juga ini. Kenapa? Orang malas ibadah. Oh, malas ibadah. Kita bisa kaji itu. Kejawen itu beragama. Itu bentuk takdis itu. Jangankan kejawen, di Sunda juga ada Sunda Wiwitan. Di tempat yang tidak ada kejawen, agama, tidak ada segala macam, ada nggak? Di tempat-tempat yang yuk rada jeru lah. Ya, seperti itu. Animisme itu goriza tadayun. Ketika mereka memakai kalung ya, yang ada apanya? Oh, ujiban sebutnya. Taring. Bagi dia itu bukan aksesoris. Bagi dia itu adalah sebuah kekuatan. Nah, itulah pemenuhan dari goriza tadayun. Ya. Saudara-saudara kita yang ada di Papua juga begitu. Yang ada di aborigin juga begitu dan seterusnya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa setiap manusia punya goriza tadayun. Yang namanya manusia dari negeri manapun, dari belahan bumi manapun.
Dia punya goriza tadayun. Hanya saja namanya goriza itu bisa dipenuhi, bisa tidak. Ketika tidak dipenuhi, maka hanya gelisah saja saat itu. Kalau sudah terbiasa tidak dipenuhi, ya jadi biasa. Makanya orang yang nggak puasa karena sudah terbiasa jadi biasa. Awalnya pertama kali meninggalkan dia menyesal, gitu ya. Sama halnya bermaksiat. Bermaksiat juga gelisah tadayun itu. Pertama kali maksiat nyesel banget dia, gelisah. Tapi karena sering biasa, begitu. Sudah nggak ada lagi gelisah tadayun ya maksudnya. Apalagi tinggalin sholat, nggak sholat Jumat, nggak puasa dan seterusnya. Awalnya mungkin ya gelisah, gundah, tapi karena terbiasa ya jadi biasa. Nah itulah gelisah. Seperti itu Pak. Kira-kira ada yang tanyakan lagi? Itu bukan masuk dalam perangkap iblis. Perangkap iblis. Nah, iya. Iblis itu makhluk juga. Tapi jangan kedalaman ngobrolin ini ya Pak ya. Kita selesaikan. Tapi perlu dibahas juga. Bahwasanya iblis itulah makhluk juga, makhluk Allah juga. Bahkan pernah hidup dalam satu tempat yang sama. Di mana? Di surga. Karena iblis itu dia membantah Allah secara langsung. Ya. Makanya oleh Allah diusir iblis itu. Tidak boleh lagi tinggal di surga. Manusia bukan membantah Allah secara langsung, tapi manusia melanggar apa yang menjadi syariat Allah itu. Itu manusia pertama ya. Jadi kalau bedanya manusia sama iblis, karena dikeluarkan dari surga itu, kalau iblis membantah perintah langsung. Disuruh sujud oleh Allah ke Nabi Adam, nggak mau. Ya kan? Aba wastakbar, itu iblis kelakuannya. Kenapa? Karena dia beranggapan dia lebih mulia. Maka ketika Allah perintahkan nggak mau langsung. Tapi Nabi Adam manusia, dia kesalahannya adalah ia melakukan kesalahan betul. Kesalahannya adalah melanggar syariat yang ditetapkan oleh Allah. Ya kan? Apa? Wala taqrabu hadza syajarah. Jangan dekati pohon ini. Bahasanya kan begitu. Makna aslinya itu sebenarnya mutasyabbih. Iya, pohon ini nggak boleh dekatin. Manusia, jangan tengok kanan, malah nengok. Kenapa bisa begitu? Karena manusia punya khasiat tadi. Khasiatnya apa? Khasiat yang akan kita bahas hari ini atau malam ini. Ya. Jadi iblis itu betul, dia itu diusir karena dia membantah Allah secara langsung. Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi. Untuk apa? Untuk menebus kesalahannya. Maka bertaubat selama 40 tahun dan diterima taubatnya, kemudian dipertemukan kembali oleh Allah Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa. Kembang biak memperbanyak keturunan. Iblisnya kemana? Iblisnya kemana? Emang bayangan Bapak iblis kayak gimana, Pak? Iblis itu makhluk Allah juga. Ingat, makhluk surga. Iblis itu makhluk surga. Karena tinggal di surga kan? Iya. Yang buruk itu adalah kelakuannya. Gitu. Karena membantah perintah Allah. Terus kemana dia? Kemana? Hah? Betul, ke bumi juga. Tapi dia punya alasan ke bumi. Alasannya untuk membawa seluruh anak keturunannya Nabi Adam atau manusia buat nemenin dia di mana? Di neraka. Karena iblis ketika dikeluarkan dari surga, dia sudah dipastikan oleh Allah, Anda nggak akan pernah masuk lagi ke situ. Ya? Jadi iblis pernah ngerasain nikmatnya surga nggak? Pernah. Tahu nggak kenikmatan surga dia? Tahu. Gimana sakitnya coba kalau sudah merasakan, menikmati, tapi ditetapkan tidak akan kembali ke sana. Tapi bukan partner, apa ya namanya? Makhluk yang sesama pernah menikmati di sana, oleh Allah ditentukan, ini bisa balik lagi ke sana. Pertemuan pertama kita. Ya, masih ingat? Kita harus balik lagi ke sana. Makanya wajib kita balik lagi ke sana. Iya, pulang kampung kita ke sana.
Bisa, kalau manusia bisa. Balik lagi ke sana. Gimana caranya? Mengikuti petunjuk dari Allah. Ya? Kan gimana rasanya coba tuh? Udah tahu dan menikmati surga tapi nggak akan pernah balik lagi ke sana. Nah, dia minta sama Allah tangguhkan kematian. Ya, maka iblis itu nggak mati. Jadi kalau mau informasi tentang surga, tanya dia. Valid itu A1 itu. Oh, iya kan? Lah kalau kita nanya siapa? Harusnya nanya ke siapa? Nabi Adam. Tapi kan Nabi Adam udah nggak ada. Nah, makanya Nabi Adam waktu itu menceritakan surga itu kepada siapa? Anak-anaknya. Jadi info surga itu valid itu A1 itu. Oh iya kan? Kan kepada orang yang pernah tinggal di sana. Gitu. Kemudian anak-anaknya sama diberikan syariat. Ada yang percaya nggak? Iya, infonya valid. A1 ya percaya. Terus diberikan syariat. Ada yang bangkang nggak? Nah, itulah manusia. Jadi kalau ada manusia membangkang, ada manusia yang ngeyel, nyeleneh, itulah manusia, memang begitu. Diberikan syariat di jangan deketin pohon, dideketin. Jangan tengok kanan malah, bukan tengok kanan, belok malah gitu. Ada apa sih? Begitu. Kenapa begitu? Karena manusia punya satu khasiat lagi. Selain daripada hajatul udhawiyah, geriza, manusia punya satu lagi. Mana? Ada lagi tuh. Tolong ambilin dong. Emang begitu saya ya. Satu aja. Nah, iya. Punya satu lagi. Khasiat dari Allah untuk manusia. Apa kemarin? Akal. Ya. Manusia punya akal. Kita akan bicara kupas akal. Cuman waktunya sampai jam berapa nih? Saya harus lihat dulu. Jam 9. Kita sampai jam berapa, Pak? Jam 12. Lah istri saya gimana, Pak, di rumah? Oke. Punya hajatul udhawiyah, punya goriza. Clear bahasan kita begitu. Ya, tunda dulu lah, ini simpan dulu. Kemudian Allah karuniakan satu khasiat lagi yang namanya akal. Apa itu akal? Pikir. Oh, Pak. Ini dia mikir atau enggak sih, Pak? Ya, manusia punya akal. Manusia dikaruniai akal. Seluruh manusia yang terlahir ke muka bumi, manusia pertama bahkan manusia sampai manusia terakhir, itu semuanya dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akal? Oke, kita bedakan deh. Ada nggak manusia yang nggak punya akal? Apakah ada manusia yang tidak punya akal? Nggak akal apa otak katanya. Tapi benar itu, Pak. Ya itu benar. Ayo. Nah, orang gila. Orang gila punya akal nggak? Orang gila punya akal nggak? Punya tapi nggak. Pernah nanya, Pak. Ini bela diri apa? Orang gila punya akal tidak? Jangan bingung, Pak. Ayo aja. Wah, ada. Enggak. Orang gila punya akal tidak? Tidak. Gimana sih tadi punya sekarang enggak? Biar aja, Pak. Biar jelas. Ayo, orang gila punya akal tidak? Ya. Oh, punya. Oke. Kalau masih belum jelas, kita perinci lagi. Apa itu akal? Membedakan sebagian dari berupa pikiran. Alat berpikir. Ayolah. Akal itu apa? Kenapa? Membedakan yang baik dan yang jahat. Akal itu. Pikiran apa lagi mikirin apa sih, Pak? Akal itu apa? Apakah sama akal dengan otak?
Sama nggak akal dengan otak? Beda. Bedanya di mana? Otak itu organ. Benda. Otak itu benda, organ, ya, alatnya atau organnya. Oke, clear. Berarti otak sama akal beda. Otak sama akal beda. Anda harus clearkan ini. Otak sama akal beda. Oke, orang gila punya otak nggak? Oh, punya otak. Orang gila punya akal nggak? Tidak. Oh iya, kita bicara ngomongin naluri ini. Khasiat kan? Nah, ini salah satu khasiat kan tadi baru 2. Hajatul udawiyah sama Turiza. Ini naluri satu lagi nih. Namanya akal. Cuman yang akan kita kupas ini, kita kaji di sini, kita pahami di sini apa itu akal. Ini masih dasar ya, Pak ya? Ayo, akal itu apa? Pembeda yang baik dari yang buruk. Kayak tadi aja deh. Kita biar gampang deh. Orang gila ada otaknya nggak? Clear ya? Sepakat ya? Orang gila punya otak nggak? Serius nih? Perlu dibuktikan nggak? Jangan-jangan isinya combro. Orang gila itu punya otak. Dia punya akal tidak? Sepakat dulu nih. Orang gila punya akal tidak? Kenapa dia disebut orang gila? Karena dia tidak berakal. Begitu maksudnya. Sepakat dulu nih. Oke ya? Orang gila secara organ sama nggak dengan kita? Hah? Ya iya kan kita bicara kita kan oleh akal. Jadi lebih jelas nih. Maha suci Allah yang telah menurunkan manusia dan menciptakan ada manusia yang berakal dan tidak. Sehingga kita lebih mudah mengidentifikasinya. Ya kan? Oke, pertanyaan kembali diawali. Setiap manusia yang terlahir punya akal tidak? Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi punya akal tidak? Oh, diberi akal deh pokoknya. Ngikutin Pak, tenang. Diberi akal tidak? Semua tanpa kecuali. Punya akal nggak? Belum. Oh, belum. Lama ini bahasan ini. Semua manusia yang terlahir ke muka bumi dikaruniai akal tidak? Pasti dikaruniai akal. Berarti pasti punya akal. Masalahnya belum sempurna, bukan dipakai dulu, Pak. Sempurna dan tidaknya gitu loh. Ya kan? Sempurna dan tidaknya akal itu berkembang betul. Karena akal itu tidak seperti organ. Ya. Enggak seperti organ. Organ ya Jantung kan lebih gede. ada stok sabar nggak sih? Ya, setiap manusia itu dikaruniai akal. Nah kan udah jelas. Ketika anak-anak sudah punya akal, cuman dia belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena memang Allah masih membebaskan seorang anak. Rufi'al qalamu an salasin, diangkatnya pena artinya tidak dihisab dari 3 perkara. Apa saja yang pertama? As-saghiru, anak kecil. Anak kecil itu tidak dihisab. Sesoleh apapun dia, hafalannya banyak, sholatnya rajin. Kalau dia belum balik, belum sempurna akalnya, maka tidak dihisab. Loh, buat siapa? Buat orang tuanya. Kan begitu? Karena anak kecil tidak dihisab. Anak kecil nggak sholat boleh nggak? Itu bukan boleh maksudnya. Dia tidak dihisab. Sama aja, nggak sama. Nanti kita bicara masalah hukum syara. Ya? Dia tidak dihisab oleh Allah. Bukan boleh, tapi tidak dihisab. Ya? Tidak dihitung. Ya? Terus kemudian ketika dia beranjak balik, nah sudah kita bahas materi 1. Ketika balik baru dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu?
Ngalamin gitu nggak Pak? Semuanya benar? Emang pernah kecil? Oh, iya. Berarti pernah tidak dihisab waktu itu? Cirinya apa? Cirinya apa kita belum balik? Cirinya apa waktu kita belum sempurna akal? Coba cirinya apa? Kira-kira? Di antaranya apa? Kita tidak ingat kejadian ketika kecil. Emang umur 2 tahun Bapak ngapain, Pak? Hah? Ada yang ingat nggak? Waktu 1,5 tahun saya gini, nggak ada. Oh iya, karena belum sempurna akalnya kan. Beda ketika pertama kali balik, ingat nggak? Oh, cicing wae. Kan kemarin kita bahas masalah junub, Pak. Umur berapa? Oh, kan ingat berarti kan? Nah, itulah sempurna akal. Makanya dalam Islam al-aqlu wa manatut taklif. Akal itu sandaran dibebankannya hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal sempurna maksudnya. Ya. Jadi setiap manusia dikaruniai akal oleh Allah. Hanya saja ketika kecil tidak sempurna atau belum sempurna. Berarti ada masa jeda sampai dia itu sempurnanya akal. Lanjutkan. Rufi'al qalamu ansalasin dari diangkatnya pena atau hisab dari 3 keadaan. Pertama adalah anak kecil, yang kedua an-naimu tidur. Tidur itu kondisi tidak ada akal. Hilang kesadaran apa nggak ada akal? Tidur termasuk pingsan di situ. Ya? Tidur termasuk pingsan di situ. Nggak ada akal, tidak dihisab itu. Maka ketika tidur Anda melakukan kemaksiatan misalkan, apa kemaksiatannya? Oh, mimpi kok maksiat gitu. Lo kan mimpi ya, mimpi nggak dihisab, no? Apa kira-kira? Buka aurat. Emang ada yang tidur buka aurat? Hah? Tidur di masjid. Lasak tuh apa? Oh iya gitu. Iya. Oh, gelinggasan. Bahasa mana itu? Bahasa Jerman. Kalau yang ngalamin emang gitu. Ya, ketika tidur itu tidak dihisab meskipun kita buka aurat. Banyak kelihatan maksudnya. Banyak kelihatan, nggak dihisab itu. Karena keadaan tidur. Tidak ada akal di situ. Tapi ketika bangun maka dihisab. Kembalinya akal, dikembalikannya akal. Kan begitu? As-saghiru an-naimu al-majnun. Nah, gila itu adalah kondisi ketiadaannya akal pada manusia. Jadi, manusia terus kemudian Allah berikan akal. Suatu saat karena manusia yang menciptakannya Allah, pemiliknya Allah, maka Allah berhak untuk mengambil apa yang ada pada manusia, termasuk akal. Makanya ada orang fisiknya sama dengan kita, dari sisi organ semuanya sama semuanya, tapi akalnya diambil. Gitu. Sadar nggak orang gila kalau dia sedang gila? Tidak. Kayaknya tidak, Pak. Jawaban siapa? Jawaban dari yang berpengalaman. Emang dulu begitu? Coba orang gila sadar nggak dia itu sedang gila? Tidak. Ya, karena tidak ada akal di situ. Ya. Dan setiap manusia itu pasti dikaruniai akal dari kecil. Ya. Sampai dia balik. Makanya nggak ada orang gila dari bayi. Ada nggak orang gila dari bayi? Ada nggak? Pastikan dulu ini. Ada nggak? Ada bayi gila nggak? Berkebutuhan khusus itu. Berkebutuhan khusus itu berakal nggak? Berakal. Karena berkebutuhan khusus itu bukan gila. Berakal. Down syndrome juga berakal nggak? Dia tahu nggak ibunya? Tahu. Dan seterusnya. Hanya saja memang kalau kita ngomong motor ada cc-nya gitu ya. Begitu. Normalnya itu 120 cc normalnya. Ini kurang dari itu. Ya.
Tapi bisa dipakai nggak? Bisa. Hanya saja memang tidak seperti umumnya. Ya. Jadi berkebutuhan khusus itu adalah berakal dari Allah. Cuman memang khasiat dari Allah berikan segitu. Itu nanti kita bicarakan pas pembahasan qada wal qadar. Tentang qadar di situ. Insyaallah ya. Kalau ngajinya lanjut. Mudah-mudahan ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjutkan. Baru 10 menit ternyata ya. Oke, manusia punya akal. Ketika itu Allah bisa ambil akal. Jadi akal itu apa? Kembali ke pertanyaan. Akal itu apa? Bedanya orang gila sama orang nggak gila apa? Betul. Orang gila bisa mikir nggak? Orang gila bisa mikir nggak? Sekali lagi, orang gila bisa mikir nggak? Oh, clear berarti ini. Yakin banget nih. Orang normal bisa mikir? Berarti bedanya orang gila itu adalah orang normal bisa mikir, orang berakal bisa mikir, orang tidak berakal tidak bisa berpikir. Begitu? Sepakat dulu nih? Kalau gitu berpikir itu apa? Atau bolak-balik, Pak? Berpikir itu apa jadinya? Apa berpikir? Ini ngaji atau apa sih, Pak? Gak, sebenarnya akan kita pahami dulu kondisi manusia dan keadaan manusia, keadaan kita gitu loh. Pada saatnya nanti akan kita bicarakan mengenai syariat. Nah, hanya manusia yang diberikan syariat. Dan syariat itu yang akan mengatur manusia untuk menggunakan potensinya, gitu maksudnya. Ini bocorannya. Gitu. Makanya nanti di yaumil akhir nggak akan ada alasan kita ditanya oleh Allah. Gitu maksudnya. Ya. Nggak tahu tuh, nggak pernah ngaji saya. Ya lu kenapa nggak ngaji? Kita pahami dulu ya. Bahwasannya orang yang berakal dia bisa berpikir, orang yang tidak berakal dia tidak bisa berpikir. Sepakat? Oke, kalau begitu berpikir itu apa? Ih, putar balik ah. Apa? Proses apa, Pak? Iya, prosesnya udah bener, Pak. Minimal menyenangkan. Ayo, proses apa? Berpikir itu apa? Proses menghubungkan. Menghubungkan apa? Oh, antara bagian dulu. Proses menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Maklumat itu apa? Informasi. Dia bisa menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Maklumat itu informasi. Jadi dia bisa menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Nah, berarti menghubungkan antara fakta dengan maklumat bisa menghubungkan, maka dia pasti akan bisa menghasilkan kesimpulan. Itu namanya berpikir. Ulangi ya. Yang dimaksud berpikir, ya kan tadi akal ngomong akal. Bedakan manusia berakal dengan tidak, orang gila dan tidak berakal. Orang berakal dengan yang gila. Yang gila nggak punya akal, yang berakal normal, gitu. Terus orang berakal bisa mikir, orang gila tidak bisa berpikir. Oke. Berpikir itu apa? Berpikir adalah proses menghubungkan antara fakta itu kenyataan. Fakta dengan maklumat atau informasi. Itu bisa dihubungkan. Sehingga dia bisa menghasilkan kesimpulan. Itu namanya berpikir. Jadi kalau ada orang mikir, oh nggak ada kesimpulannya. Iya gitu tuh. Iya bolak-balik. Mikir nggak itu? Mikir nggak? Mikir. Ada hasil tapi nggak terhubung. Ini ada fakta. Ini ada maklumat. Kita lihat kondisi normal ya, kondisi normal. Ada fakta, ada maklumat, dihubungkan, menghasilkan kesimpulan.
Nah, itu proses berpikir itu namanya. Oke. Sekarang orang gila. Ada fakta, ada maklumat. Dihubungkan nggak? Dihubungkan tidak? Bisa menghubungkan tidak? Kenapa tidak? Karena nggak punya pikiran. Nah, karena dia nggak bisa menghubungkan. Dia nggak bisa menghubungkan. Ya? Offset katanya. Nggak ada ini dia. Dia nggak bisa menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Nggak bisa menghubungkan dia itu. Kalau kita mah dihubungkan sih, walaupun kesimpulannya muter-muter, namanya bingung. Bingung itu adalah menghubungkan antara fakta dengan maklumat, tapi nggak ada kesimpulan-kesimpulan. Itu namanya bingung. Orang gila nggak bingung. Lah karena dia nggak bisa menghubungkan. Coba realitas orang gila nggak berpakaian. Kenapa dia nggak berpakaian? Nggak punya pikiran. Malu nggak dia? Dia nggak malu. Berarti kalau orang telanjang itu nggak malu. Oh beda artinya. Oke. Orang gila dia apa ya? Ya tadi disuruh pakai pakaian, disuruh mandi, disuruh apa? Mandi nggak dia? Enggak. Bisa masak nggak dia? Kenapa nggak bisa masak? Ada nggak orang gila masak? Dulunya chef dia. Ada orang gila ngudut nggak? Kok dia bisa ngudut? Oh, dia orang gila makan nggak? Oh makan. Punya pikiran dia. Ayo, bingung lagi kan? Ayo, pulang aja sekarang. Jadi bingung ini jemaah. Kalau makan maksudnya hajatul udawiyah. Perlu punya akal nggak? Nggak perlu. Karena makan itu hajatul udawiyah. Ya? Perlu mikir nggak sih makan? Enggak katanya. Nyari makan yang perlu mikir itu. Oke, selesaikan ini dulu ya. Biar tuntas maksudnya. Ya? Bedakan antara yang berakal dengan yang tidak, yaitu dia berpikir. Orang gila nggak punya akal dan dia nggak bisa berpikir. Oke, clear ya? Terus kemudian berpikir itu apa? Ternyata berpikir adalah menghubungkan antara fakta dengan maklumat atau informasi. Dia bisa menghubungkannya. Kemudian ada kesimpulan. Karena dihubungkan, maka muncul kesimpulan. Ini berpikir tuh begini. Maka orang gila keadaannya ada fakta, ada maklumat, nggak terhubung. Bukan hanya bingung, dia nggak ada bingung. Orang gila tuh nggak ada bingung. Gitu. Emang kelihatan orang gila stres? Di sini orang stres. Dia tidak bisa berpikir gitu. Dan dia tidak pernah berpikir. Kenapa? Karena dia oleh Allah diambil khasiat ini gitu loh. Kemampuan menghubungkannya itu. Kemarin dia telanjang, diajari pakai celana. Besoknya dia ambil lagi nggak celananya? Kayaknya pengalaman banyak di sini. Ya seperti itu. Orang gila, kenapa dia tidak bisa menghubungkan? Gitu. Karena inilah yang Allah ambil. Gitu ya. Dan itulah akal. Jadi akal tuh itu. Mana akal? Ini akal. Makanya tadi ketika Bapak ditanya, orang gila ada otaknya nggak? Sama nggak dengan kita? Apa yang membedakan mereka dengan kita? Akal. Akal itu apa? Ya itu. Dia tidak bisa menghubungkan. Sama kayak keadaan kita tidur. Ya kan? Orang tidur tuh begitu. Orang pingsan juga begitu. Ya? Dia tidak bisa menghubungkan. Oleh karena itu, berpikir itu seperti apa? Orang yang bisa berpikir itu keadaannya bagaimana sih? Ada nggak syarat-syarat untuk berpikir? Untuk bisa berpikir harus bagaimana? Harus apa saja yang dimiliki? Harus ada apa supaya kita bisa mikir? Informasi jelas. Terus? Kejadian atau faktanya. Oke, terus? Cukup. Dengan informasi dan kejadian bisa berpikir?
Tadi udah sebut. Otaknya perlu nggak? Oh iya, berarti kan harus ada otak gitu loh. Iya bener, itu pusatnya itu. Ada informasi, ada faktanya, ada otaknya. Otomatis bisa berpikir tuh. Kata siapa? Bagaimana seseorang itu bisa memahami fakta? Harus pakai apa? Betul, ya kan? Harus pakai indera. Indera itu apa? Ada berapa indera? 5 apa 6? Apa? Indera apa saja? Indera apa saja? Ah, benar. Penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, peraba. Nah, berarti indera apa tadi? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Ada 5 ya? Kalau 6 apa? Yang ke-6? Ada nggak? Kok insting lagi? Balik lagi ke Gurizah tuh. Nggak ada ya? Yang ke-6 itu nggak ada. Ada 5 itu. Yang jelas 5. Seluruh manusia punya itu. Makanya itu adalah salah satu komponen berpikir juga. Jadi komponen berpikir ada berapa? Ini lihat. Kok baru ada 4? Emang ada 4? Ada lagi gitu. Coba lagi. Ada faktanya. Oke, clear ya? Ada faktanya. Kalau nggak ada faktanya bisa mikir nggak? Nggak bisa. Ya apa yang mau dipikirin? Faktanya nggak ada. Terus ada inderanya. Jangan harus terindra kan? Entah itu dengan dilihat, didengar, atau dicium, atau dirasa. Rasa itu kecap ya. Ya, kecap sekali lagi. Rasa itu kecap, bukan rasa baper lain. Ada indera perbaperan. Enggak, bukan itu. Rasa kecap ya. Terus apa lagi? Indera peraba. Apa lagi tadi? Pendengaran. Nah, jadi ada fakta. Ini harus dicerap oleh indera. Walaupun nggak harus semua, maksudnya salah satunya saja indera. Oke? Terus harus ada otak. Karena prosesnya ada di situ. Bayangkan manusia nggak ada otaknya. Oh, server. Oke. Harus ada otaknya kan? Ya kalau nggak ada otaknya, ya nggak mati lah, nggak hidup lah, ya kan? Pasti harus ada otaknya. Satu lagi tadi, informasi atau maklumat. Baru setelah itu bisa berpikir. Kalau ada semuanya bisa berpikir. Kalau ada semuanya bisa berpikir. Iya. Oh iya, jawab aja dulu deh. Bisa berpikir nggak? Tanya lagi. Orang gila. Kembali ke orang. Oh, udah mulai ngapain deh. Kayak orang gila. Bisa dihadirkan fakta nggak? Bisa. Punya indera? Iya. Punya otak? Iya. Punya informasi? Iya. Bisa berpikir? Iya. Loh, kok berbeda jawabannya? Koneksinya. Hah? Ada sambungan. Kan syarat berpikir kan ini ada 4. Ya kan? Ada 5. Ini jemaah antum. Oke, syarat berpikir ada berapa? Ada 4. Syarat berpikir. Syarat agar manusia bisa berpikir itu hanya ada 4. Ada faktanya, ada indera, ada otaknya, ada maklumatnya. Bisa berpikir. Otomatis bisa berpikir? Orang gila bisa ngindra fakta nggak? Kok tidak? Dia makan apa? Bisa nggak beda-bedain antara pasir sama nasi? Oh bisa, berarti mengindra fakta bisa nggak? Ya bisa. Indranya ada nggak? Ada, penglihatan, pendengaran, iya kan? Disuruh pergi mau nggak dia? Pergi dia. Kita marah, dia tahu nggak kita marah? Iya, itu indranya ada. Terus otaknya ada nggak? Ada. Maklumatnya? Hah? Maklumatnya ada nggak? Kan tadi udah ditanyain, ada nggak orang gila ngerokok? Ada. Tahu nggak cara ngerokok dia?
Tahu. Loh berarti maklumatnya bisa dong? Bisa. Iya. Oh udah, berarti kan semuanya punya. Iya. Berarti orang gila bisa berpikir. Tidak. Bisa. Tidak. Orang gila tidak bisa. Kan tadi syarat berpikir ini. Bisa. Gimana sih Pak? Bisa. Ini yang emosi saya. Cuma dia nggak punya akal. Lah iya emang udah dari tadi begitu. Orang gila tuh nggak punya akal. Nah kan ngomongin berpikir, berarti kalau gitu orang gila bisa berpikir nggak? Bisa. Ih kok bisa? Orang gila bisa berpikir nggak? Ini kan salah untuk berpikir. Nah, ini sangat berpikir. Salah berpikir kan ada. Betul. Semua ketemu Ya, berpikir. bisa nggak? Bisa berpikir. Orang gila punya empat. Nanti selesaikan di luar aja ya. Ini mau ngaji mau habis ini. Ayo. Ini kayaknya yang di depan ini melongo. Enggak kita pahami satu persatu pelan-pelan ya. Iya. Demi Allah ini sangat penting sekali. Demi Allah ini sangat penting sekali. Inilah yang membedakan kita sebagai makhluk dengan makhluk Allah yang lain. Pahami hal ini. Sekali lagi, demi Allah ini sangat penting sekali. Ya? Syarat berpikir ada 4. Ya. Fakta, indera, otak, maklumat. Orang gila ada nggak semua itu? Berarti dia bisa berpikir nggak? Enggak. Kan udah disebutin orang gila nggak bisa berpikir karena dia tidak bisa menghubungkan. Meskipun syaratnya lengkap, dia tidak bisa menghubungkan. Gitu. Kan tadi syaratnya doang. Syarat berpikir dia lengkap semua, tapi dia nggak bisa connect-nya, nggak bisa di starter dia, ceklek-ceklek gitu. Nah itu dia yang menghubungkannya, itu dia nggak bisa. Makanya kalimatnya tadi orang gila bingung nggak? Enggak, dia nggak bingung karena dia nggak bisa menghubungkan antara fakta dengan maklumat gitu. Tapi orang normal namanya berpikir dia butuh ini semua, syarat ini semua. Orang normal bisa menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Fakta dengan maklumat bisa dihubungkan, maka menghasilkan kesimpulan begitu. Clear? Paham? Paham apa bingung? Bisa gila. Kenapa? Lupa itu ya lupa berarti nggak ingat gitu loh. Dia mikir nggak dia? Dia bisa lupa. Lah iya lupa itu ya lupa berarti kan ada yang hilang komponennya apa? Ini. Ketika manusia normal bisa sesaat itu enggak. Ini lupa. Oh jadi gila katanya. Bapak nerima nggak Pak? Saya sih enggak. Ya lupa kan nggak bisa. Oke, clearkan dulu nih sebentar gini. Sampai habis belum? Belum? Masih. Oke. Bahwasanya syarat berpikir itu komponennya ada 4. Orang gila nggak bisa menghubungkan ini semua. Ya? Tapi kalau orang berakal bisa menghubungkan ini semua, pasti? Pasti. Pasti. Oke. Apakah syarat ini mutlak harus ada? Kalau nggak ada faktanya bisa mikir? Kalau nggak ada indera bisa mikir? Kenapa nggak bisa? Oh iya oke. Clear ya? Kalau nggak ada otak bisa mikir? Mati. Oh iya oke. Kalau nggak ada maklumat bisa mikir? Kalau nggak ada informasi kita bisa mikir? Serius? Iya aja. Tidak. Tidak ada maklumat manusia bisa berpikir? Tidak, syaratnya. Saat berpikir kan 4. Harus dibuktikan? Karena ada peraba tadi. Kan indra. Ada 4. Kalau tidak ada maklumat manusia bisa berpikir? Tidak. Tidak. Enggak. Ini belum satu suara. Tidak. Satu suara juga belum tentu paham sih. Tahu ada. Tidak. Iya kan? Iya.
Oke. Kira-kira kita akan bicarakan apa? Yang sesuatu itu belum ada maklumat di pikiran kita. Apa? Kemarin saya di kampus, di kelas, di depan mahasiswa itu saya contohkan, kan ada alat tulis. Saya contohkan, tolong jelaskan S70. Tolong jelaskan. Mudah-mudahan jamaah ini ada yang kecuali, yang halako jangan dulu. Halako dengan saya. Mungkin lupa juga kali ya. Kemana penyalurannya? Ada akal. Maka Allah akan menghisab kita bagaimana menyalurkannya. Makan apa yang kita makan? Benda apa yang kita makan? Bagaimana cara perolehannya? Karena kita dikaruniai akal, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akal itu adalah karunia Allah yang sangat besar yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Dan itu adalah manatul hukmi. Sandaran hukum dasar manusia dihisab adalah adanya. Berarti manusia menyembah Robnya yaitu Allah juga harus melandaskan. Iya. Kalau tidak pakai akal, maka manusia akan keliru menyembahnya. Ya, banyak agama. Kenapa banyak agama? Karena dia punya akal. Ya. Kenapa menyembah batu? Dia punya akal. Dia punya gorizah tadayun. Ya, punya gorizah tadayun. Kemudian dia nyari-nyari. Kemudian dia menyimpulkan. Nah, karena maklumatnya keliru, maka yang dia simpulkan adalah batu. Ya, yang dia sembah adalah bukan hanya batu, yang lain dong. Sapi, pohon, gunung, bahkan matahari dia sembah. Ada nggak orang nyembah matahari? Ada nggak orang nyembah matahari? Pinter nggak orang itu? Hah? Orang mana? Orang Jepang nyembah matahari? Iya. Nyembah matahari bukan? Iya, benderanya juga kan itu bendera matahari itu. Pinter nggak dia? Pinter nggak? Pinteran mana nama kita? Pak Haji nggak mau kalah ini. Orang Jepang, nah ini apa? Ini HP. Kayak gini santri saya lagi. Ya, ini handphone. Buatan siapa? Manusia. Nyembah Allah nggak dia? Oh, nggak tahu. Oh, enggak. Oh, ya. Iya, maksudnya orang kita bukan? Orang kita bukan? Orang muslim bukan? Bukan. Pinter nggak dia? Tapi nyembah Allah nggak? Nah, kalau di dalam nizam Islam disebutkan bahwasannya nggak pakai kacamata nih. Bahwasannya ada ratusan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Afala yatafakkarun. Nah, dengar itu, Pak? Apakah kalian nggak mikir? Kan gitu ya. Afala yatadabbarun. Ya. Ya ulil albab. Itu adalah sentuhan atau perintah dari Allah untuk orang-orang, semua manusia yang berakal. Semua manusia yang berakal, karena semuanya pasti berakal, kan gitu. Dia diperintahkan oleh Allah untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir untuk mengenali dirinya. Berpikir untuk mengenali siapa yang menciptakan dirinya. Siapa Robnya. Orang Jepang pinter nggak? Orang Jepang berakal nggak? Sama nggak dengan kita? Sama, betul. Tapi kenapa dia nyembahnya? Terus yang salah apa? Betul. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebut hamba-hambanya yang dia berpikir mengenai jagat, mengenai alam semesta, mengenai Robnya, dan kemudian mengenal namanya Allah.
dia sebagai hamba Allah, maka Allah menyebutnya tidak lagi akal, tapi nyebutnya qalbu. Ini bedanya, ya. Makanya Allah menyebutnya qalbu, tidak lagi akal. Berarti qalbu dan akal itu adalah sama. Beda nyebutnya doang? Enggak. Qalbu itu untuk orang-orang yang sudah mengenal Allah, untuk orang-orang yang sudah menyembah Allah, untuk orang-orang yang sudah tunduk bahwa dia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menyebutnya tidak lagi akal. Allah menyebutnya qalbu. Begitu. Tapi bagi yang nyembah selain Allah, Allah tetap afala yatafakkarun. Manusia mikir gitu. Pinter nggak dia? Pinter. Punya akal nggak? Punya. Sejak bayi dia punya akal. Bahkan dia gunakan itu. Tapi untuk mengenal Allah, bodoh dia. Karena kesimpulannya keliru. Justru malah ke matahari. Justru malah ke batu. Justru malah ke segala macam. Laut lah. Oh, itu kan kesimpulan. Ya. Batu, pohon, hewan disebut sebagai sesembahan. Punya akal nggak sih dia? Punya. Makanya ratusan ayat Allah Subhanahu wa taala kemukakan afala yatafakkarun. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum dan seterusnya. Einstein pinter nggak? Punya akal nggak? Kenal Allah nggak? Nah, dari sinilah kesimpulannya adalah semua manusia punya akal, tapi tidak semua manusia menggunakan akal untuk mengenal Allah. Jadi nggak ngomong Rob lagi nih. Allah. Karena pencipta jagat ini, yang menciptakan orang kafir itu Allah. Yang menciptakan orang selain Islam itu Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di jagat ini itu Allah. Ketika kita mengetahui hal itu, kasih maklumat, mau berpikir dan kesimpulannya adalah Allah, maka itu disebutnya qalbu. Dia sudah tunduk, akalnya sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Paham kira-kira? Jadi yang di sini akal apa qalbu nih? Insya Allah qalbu. Cuman qalbu itu kan ada qalbun salim, ada qalbun marid, dan qalbun mayit. Itu bahasan lain waktu ya. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Masih ada waktu nggak? 15 menit kali ya. Untuk sekira ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan. 15 menit. Maka silakan Bapak-bapak. Itu yang Gorija itu datangnya dari badan sendiri atau dari mana? Ya. Goriza itu adalah fitrah. Jadi semua manusia punya goriza. Datangnya dari mana? Ya dari goriza itu. Maka manusia lapar. Dia butuh pemenuhan. Akalnya, dia kan bekerja, harus cari makan. Ya kan? Tapi ketika dia sudah menjadi qalbu, maka makanannya yang dia cari adalah makanan yang halal gitu. Bukan yang asal makan. Roti, boleh nggak dimakan? Boleh nggak dimakan? Dia harus tanyakan dulu. Kalau hewan atau orang gila, roti bisa nggak dimakan? Bisa atau tidak, itu aja. Orang gila atau hewan hanya bisa dan tidak. Tapi kalau orang berakal dan beriman, itu bukan hanya bisa dan tidak, tapi boleh atau tidak. Ya? Nah, bisa jadi kopi ini nggak boleh dimakan karena punya Pak Haji. Oh iya kan? Gitu. Nah, iya begitu. Kan jadi haram. Haram itu kan adalah maklumat ya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oh, ada haram namanya. Gitu. Hewan ada istilah haram nggak? Ya. Makan apapun terserah. Orang gila ada istilah haram nggak? Ya. Nggak ada yang namanya haram. Dan manusia juga punya istilah tadi. Hati. Ya. Orang gila punya hati nggak? Kalbu. Ada nggak? Emang orang gila nggak pernah sakit hati? Ini kok ketawa? Orang gila pernah sakit hati nggak? Bisa sakit hati nggak? Ada penyakit hati nggak?
Orang gila ada penyakit hati nggak? Masya Allah. Tahu penyakit hati ya? Sombong, penyakit hati, iri. Ada nggak orang gila yang sombong? Ada nggak orang gila yang baperan gitu? Nah, berarti di situ jelas disebut hati adalah kolbu itu adalah akal. Ya, makanya jelas orang gila nggak ada istilah sombong. Orang gila nggak ada istilah sakit hati. Sebel gua sama dia, yang nggak ada. Karena akalnya tidak ada. Maka kolbu adalah akal sebenarnya. Cuman yang apa? Akal yang sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mengenal Rabb-nya, itu namanya kolbu. Ya. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita tidak lagi disebut hanya berakal. Ya. Tapi juga kita memiliki hati. Berat. Qalbun salim, begitu. Rinciannya mungkin di lain waktu. Dan karena kita punya hati, maka kita diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah bukan konsekuensi. Karena bisa jadi orang-orang di luar sana yang belum mengimani Allah, dia punya akal yang lebih dahsyat daripada kita, ya. Karena dia sanggup bikin pesawat, dia bikin teknologi dan seterusnya, tapi dia tidak mau mengenal Allah. Ya, tidak mau dan tidak bisa mengenal Allah, dan nggak mau dia. Maka selamanya dia akan seperti itu, ya, dan dia akan dihisab oleh Allah. Makanya yang pertama kali yang dilakukan adalah thariqul iman. Nah, berikutnya adalah thariqul iman. Materi berikutnya ingat tidak? Thariqul iman ya. Insya Allah. Jadi sudah lengkap nih khasiat manusia. Ada hajatul udawiyah, ada guriza, ada akal. Jelas yang hadir di sini ada akalnya. Nah, makanya kita akan ditaklif oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi sedikit ngobrol, ada juragan. Saya tanya, bisnya berapa? Banyak kan? Justru dengan banyak itu saya khawatir.